Halo rekan Pots Group, kembali lagi di Pots Group Podcast is Group. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang berasal dari pengusaha pertanian. Ini dia Kak Reza. Halo Kak Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dengan Kak Reza ini merupakan salah satu co-founder dan CEO Villa Tani Indonesia. Villa Tani Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan pertanian yang memiliki tujuan mulia, yaitu sebagai penghubung para petani dengan investor, market, praktisi pendamping, dan pemilik lahan. Nah, dari perusahaan ini harapannya dapat memajukan Indonesia melalui pertanian. Nah, Kak, boleh dijelasin nggak nih Kak Reza lebih lengkap lagi apa aja yang termasuk dalam bidang usaha pertanian yang digerakkan oleh Villa Tani Indonesia ini? Oke, sebelum ke situ mungkin saya akan sharing terkait boleh. mengapa dibentuk Villa Tani gitu ya. Iya, boleh di-sharing dulu, Kak. Jadi kita letaknya ada di Cilegon di Banten awalnya. Nah, kita waktu itu fokus untuk budidaya rumput hijauan. Jadi di sekitar Villa Tani itu banyak peternakan. Ada peternakan domba, sapi, terus kambing, banyak. Dan itu membutuhkan rumput hijauan atau odot itu yang sangat banyak. Nah, kita fokus di budidaya itu. Nah, di situ kita mulai dari tahun 2020 akhir Desember. Nah, mulai kita di bulan 2021 Maret, tahun 2021 bulan Maret, kita mulai ngerambah yang lain karena kita anggap nih kalau kita jualan rumput aja itu emang udah settle, udah menghasilkan gitu kan. Cuma kita nggak ada impact ke yang lain gitu. Kita hanya menyediakan budidaya rumput terus kita kirim ke peternakan. Nah, kita mulai nambah. Nah, kita lihat pas itu kan kita biasa di Banten. Nah, kita lihat ada 4 faktor gitu di permasalahan di petani ya. Pertama, kalau Mbak Yuri atau Kak Yuri itu ngelihat ke pedesaan ataupun ke daerah-daerah yang banyak pertanian gitu kan, sawah atau apa, itu rata-rata umurnya itu 45 tahun ke atas. Dan itu betul. data BPS 50% lebih itu petani-petani kita 45 tahun ke atas. Nah, yang kedua, tingkat kesejahteraan petani itu rendah. Nah, misalnya kita tahu nih, misal lagi hangat-hangatnya nih, misal tomat nih, dia budidaya tomat. Nah, di budidaya tomat itu ketika dia budidaya, cost-nya misal 1 juta. Tapi ketika dia mau jualan tomatnya itu, ternyata harganya lebih turun 800.000 atau 600.000. Nah, sehingga nilai tukar petani atau NTP-nya itu rendah, dikurang dari 100. Jadi NTP itu nilai cost yang dikeluarkan petani itu lebih besar daripada pendapatan yang gitu. Makanya kalau kita lihat banyak banget kemarin lihat berita tomat dilempar-lempar karena itu. Nah, kedua terus cabai dan banyak banget. Gitu. Jadi kepastian pasarnya itu nggak dapet. Berarti itu berpengaruh juga nggak sih sama nilai harga pasar gitu? Itu Nah, ini menjadi problem ya ketika si petaninya itu dia tuh udah effortnya besar banget. Cuma margin atau profitnya itu sedikit. Bahkan dia cuma buat untuk utang doang gitu. Nah, yang besarnya itu di pemain tengah. Yang penyalurnya. Yang penyalurnya itu besar. Dia nggak berimpact terhadap mungkin ada impact-nya, cuman nggak terlalu besar terhadap margin dia. Kalau petani itu yang agak berat. Makanya kita fokus untuk bagaimana dari petani ini kita salurkan ke supermarket, ke tempat-tempat yang lain yang yang harganya itu udah walaupun naik turun, tapi nggak se-ekstrim harga pasar gitu. Atau se-ekstrim harga tengkulak yang ngambil gitu. Kalau turun naik juga. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, si petani ini nggak punya modal. Biasanya petani-petani nggak punya modal, dan untuk akses pendanaan ke bank itu juga sulit, banyak syarat-syaratnya. Kan bank juga nggak mau kan kreditnya nggak bagus sembarangan gitu kan. Nah, selama ini petani itu banyak ke rentenir atau ke tengkulak lah. Nah, nanti dia tuh ada minjem ada 2, modal operasional sama modal kebutuhan sehari-hari kayak anaknya sekolah, anaknya makan, istrinya soalnya bisa nggak cover ya? Iya, nggak cover. Jadi dia minjem lagi karena apa? Karena panennya nanti.
Iya ya, masih lama. Masih lama panennya. Nah, maka dipinjemin lah duit ya. Nah, nanti setelah panen, kan harga dia nggak bisa nentuin ya biasanya. Harga ditentukan mungkin sama tengkolaknya atau apa. Nah, nanti setelah panen duitnya ini bukan untuk apa ya? Kalau di luar negeri tuh ada profit lah ya, keuntungan bersih. Tapi untuk bayar utang. Oh iya, Paham nggak sih? Kan dia udah utang sehari-hari terus utang modal. Jadi siklus si petani ini, siklus panennya di Indonesia itu dominan ya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk bayar utang. Jadi gitu-gitu aja terus. Makanya kita pengen coba gimana kita bisa naik kelas nih petani nih, kayak ya mungkin nggak sekaya petani-petani luar ya, cuma lebih sejahtera lah, bukan lagi untuk bayar utang, tapi untuk margin dia gitu. Makanya dia sendiri kan seharusnya itu kan bisnis gitu kan, bukan sekedar untuk bayar utang gitu. Nah itu ya, jadi dari sisi pendanaan dan juga yang itu market. Makanya kenapa sih petani ini hanya bayar utang, bukan dapat profit, karena dia bukan jadi apa ya, price maker gitu kan, nggak bisa mengambil keputusan. Biasanya yang nentuin yang punya modal ataupun yang minjemin lah dan lain-lain. Nah, kita pengen hadir dari situ. Makanya kalau dilihat di website kita ada namanya Villavan gitu kan. Nah, dalam proposal itu kita cantuman kebutuhan si petani per harinya berapa. Jadi si petani itu selain dia tuh senang karena dapat upah gaji gitu kan, yang nggak harus, itu bukan utang, karena itu proposal bisnis ya. Nah, dia juga dapat bagi hasil dari penjualan penjualan yang kita jual ke misal ke supermarket kemana gitu. Jadi dia ada dua, kebutuhan yang tercukupi karena ada di dalam proposal, yang kedua dia juga dapat keuntungan dari bagi hasil. Jadi balik tadi ke pertanyaan ya, usahanya apa aja gitu kan. Pertama ada namanya toko pertanian. Nah, toko pertanian ini, jadi setiap Vilatani pengen invest nih ke petani, dia tuh kita ngasih dua. Yang satu sarana produksi pertanian, yang kedua itu kebutuhan dia sehari-hari. Biar apa? Biar jangan sampai kalau kita ngasih duitnya terlalu banyak, malah belum panen tapi uangnya udah habis gitu. Jadi kita ngasih saprodi, jadi kita jualan juga sih ke petaninya itu. Dan yang kedua itu selain saprodi, kita adanya Villamart. Villamart itu yang tadi, yang menghubungkan si petani ini ke konsumen, ke market. Nah, marketnya ini kita, kan kalau biasa kan si petani ya, dia jual langsung ke tengkolak atau ke lapak pasar. Nah, itu harganya murah banget. Harganya murah. Nah, makanya kita buat nih, kalau teman-teman Is Group lihat Instagram kita di vilatani.id, kita suka ada namanya metik di kebun. Oh iya, aku sempat lihat. Jadi kita contoh melon ya, melon ini. Jadi sebelum kita pasarkan ke luar, kita ada event metik di kebun. Nah, itu apa ya? Itu meningkatkan banget. Tadinya melon ada namanya melon golden di Cilegon tuh khas. Itu kalau dijual ke pasar ataupun ke ke tungkak atau lain-lain itu 13.000. Tapi ketika kita pasarkan melon ini dalam bentuk metik di kebun, itu harganya bisa 20.000 sampai 25.000, kan jauh banget. Nah, itu nanti kita bagi hasil. Yang tadinya paling 13.000 itu margin si petaninya berapa sih? Ditambah lagi misal 25.000 harganya. Nanti tambah lagi tuh margin petaninya 7.000 karena 5.000-nya buat Vilatani. Nah, itu kan lebih besar lagi kan. Jadi banyak cara lah. Pernah kita juga ngikut pameran-pameran, terus hasil produk petani juga ada yang kita masukin ke beberapa mall di Jakarta gitu. Itu sih. Oh, jadi emang fokus dari awal itu kakak di bidang pertanian ya? Maksudnya tujuan awalnya ingin memajukan kehidupan petani gitu ya? Iya, kehidupan petani. Itu berarti awalnya itu Vilatani Indonesia ini sebuah komunitas atau apa? Atau kakak perseorangan? Karena kan emang tiga orangnya pendirinya ya. Iya, itu emang awalnya dari bertiga itu udah berinisiasi ide apa gimana gitu? Oh iya, awalnya kita bertiga itu karena satu teman saya lagi itu punya peternakan. Oh, jadi awalnya bertiga. Iya. Emang bertiga, tapi yang satu punya peternakan. Punya peternakan, bertiga tuh fokus untuk budidaya rumput odot. Nah, yang ini namanya Mas Haribowo. Nah, kita buatlah Vilatani untuk menyuplai odotnya perusahaan Mas Haribowo ini sama peternakan-peternakan lain. Oh, gitu. Tapi kita lihat, wah ada peluang lain nih. Pertama kita sih geraknya ini ya. Kita ada ada permintaan nih, ada yang nanya kentang dan lain-lain. Nah, baru kita bikin website dan lain-lain, dan itu ternyata banyak banget permintaan pasar. Terus yang kedua tadi kita ngeliat
kita kalau cuma jualan kayak ngambil dari kayak kita jual kayak apa ya, kayak tengkulak ataupun yang biasanya umumnya di Indonesia, yang untung mungkin kita untung mungkin besar gitu kan. Cuma kita nggak apa yang ngedevelop petaninya itu gitu kan. Oh, iya, benar. Dan ya petani ya gitu-gitu aja, nggak ada namanya regenerasi, nggak ada keuntungan yang bertambah dan lain-lain. Waktu itu tahun 2021 kita juga bentuk namanya 1000 Petani Milenial Banten. Nah, nanti bisa di-search lah di Google. Berarti muncul beritanya banyak. Nah, itu dari 1000 itu ada 40 petani yang kita terseleksi lah, 40 petani yang milenial ya. Yang milenial yang kita bantu pasarnya, pendanaan dan lain-lain. Berarti untuk petani yang yang kakak bantu nih, yang kemarin itu dikasih pelatihan juga, Kak? Iya, ada namanya pelatihan 1000 Petani Milenial Banten. Oh, yang itu pelatihan itu. Jadi kita di Banten itu punya kawasan seluas 6 hektar. Nah, itu ada peternakan, ada pertanian. Nah, jadi mereka jadi satu gitu ya? Mereka dilatih komoditi yang bisa dibeli sama Villa Tani. Jadi ketika dia sudah bertani, dia nggak khawatir nyari market kemana, karena off-taker-nya Villa Tani. Oh iya, Villa Tani ini yang bakal bantu buat itu ke market gitu ya? Ya makanya kita selalu bilang ke petani, kalau dia bisa aja nanam stroberi, cuma kita belum ada marketnya. Kalau mau nanam melon, nanam kentang, itu kita bisa serap gitu. Jadi untuk jadi petani mitra Villa Tani harus disesuaikan dengan market Villa Tani gitu. Oh, jadi itu yang bikin kakak tuh pengen banget gitu ya ngebantu petani gitu dari awal. Niatnya emang pengen bantu petani, terus pengen ngembangin, ngedevelop gitu ya? Iya, ngeregenerasi. Gitu. Terus tapi sekarang banyak nggak sih, Kak, petani-petani milenial yang ini? Soalnya kan sekarang kayak apa ya, semakin banyaknya teknologi kayak susah aja gitu. Maksudnya untuk dunia pertanian tuh masih kayak awam gitu buat orang-orang. Nah, ini mulai kita pelan-pelan sih. Pelan-pelannya. Tadinya kan kita kan Villa Tani itu agak susah untuk mendapatkan apa ya, kepercayaan dari petani mitra. Makanya kita ada di Pangalengan ya. Jadi ada di Pangalengan juga kita produksi banyak. Nah, awalnya kita pengen masuk ke mereka langsung. Tapi mungkin pandangan mereka beda gitu. Karena kan kalau kita baru masuk di dunia pertanian gitu kan, so ngajarin apa gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, kita contohkan dengan produksi kita dulu. Nah, nanti dia ngelihat gitu kan, wah hasilnya bagus nih dengan pupuk yang seperti ini, terus ada juga alat gini. Nah, nanti mereka juga lama-lama pengen gitu untuk gabung percaya ya, di mitra kami gitu, mitra petani gitu ya, Villa Tani. Oh gitu ya, oke. Nih kalau lihat dari background Kak Reza nih, Kak Reza kan emang lulusan dari agrikultur ya, iya dari agribisnis. Agribisnis dari Untirta. Nah tapi aku lihat background kakak bisa di bidang konten kreator, di bidang digital marketing, terus di bidang desain grafis. Nah sebenarnya dari dulu tuh cita-cita kakak emang pengen pengen fokus di bidang kreatif, atau emang kakak karena karena perjalanan gitu, terus kenal teman gitu, relasi, terus jadi terjun ke pertanian dulu nih gitu, apa gimana? Kalau awalnya ya, karena ngeliat emang masuk ke jurusan pertanian tuh bagus, cuma saya nggak terlalu suka, budidaya itu saya nggak expert. Jadi kalau di kampus ya ataupun di universitas lain ada namanya jurusan agribisnis, ada juga namanya agronomi atau agroteknologi lah. Ada dua ya? Ada dua, ada banyak lah. Kalau di IPB lebih banyak lagi tuh nama-namanya. Cuma kalau di agribisnis kita nggak belajar budidayanya itu sedikit, lebih banyak ke paskanya. Pasca maksudnya kayak manajemen petaninya, keuangannya, distribusinya, cara marketingnya. Nah itu yang saya pelajarin. Nah dan saya ngeliat problem petani juga tadi di hilir malah. Kalau petani itu saya yakin gitu, petani di Indonesia itu jago-jago bertani. Cuman nggak jago jualan. Gimana dia memasarkan suatu produk gitu kan ke konsumen langsung atau ke pasar-pasar yang modern ataupun yang sudah ada kepastian harga, itu mungkin kesulitan. Makanya saya mulai belajar gimana sih belajar digital marketing, content marketing. Jadi belajar aja sendiri tuh supaya kalau jadi otodidak gitu. Karena kalau saya cuma jualan secara konven biasa, itu akan sama aja gitu petaninya. Jadi mempercepat itu dengan digital marketing. Makanya dengan digital marketing ini banyak banget
pasar yang kita jangkau gitu. Jadi kalau apa ya, kalau lihat di website ataupun di Instagram atau LinkedIn Villa Tani, kita apa ya, kita malah jarang untuk datengin toko-toko buah atau lain-lain. Mereka biasanya ngubungin kita. Oh, serba online jadinya. Serba online. Jadi digital marketing itu sangat memudahkan Villa Tani untuk memasarkan produk si petani ini. Jadi emang background apa, punya skill itu tuh penting gitu. Iya, skill penting. Skill apa namanya, digital marketing. Iya, karena saya sadar kalau di agribisnis itu saya mempelajari budidaya itu nggak sebanyak jurusan agronomi atau yang lain. Jadi yang agronomi atau agroteknologi ada lagi ya. Karena dari 3 orang itu kan ada Mas Haribowo, ada saya, ada Mas Patoni ya. Nah, yang Mas Patoni ini yang expert di budidayanya. Oh iya. Jadi saling seimbang. Iya, saling seimbang. Iya sih, karena kan di zaman sekarang ini kayak marketplace online tuh lebih banyak yang itu ya, lebih banyak apa pasarnya gitu. Iya, lebih banyak. Buat apa namanya, jualan langsung itu agak susah ya Kak. Terus selama Kakak ngebangun Villa Tani ini bareng-bareng teman-teman yang lain, itu ada kendala nggak? Pasti ada dong ya, pasti ada kendala. Terus kayak apa aja sih kendalanya dan tantangan terbesarnya tuh apa sih? Pertama ya, kita tuh pernah punya kepintaran petani ya. Beberapa petani yang kurang amanah gitu kan. Kita titipkan dana, terus kita denain dan lain-lain. Kita pernah minus gitu. Maksudnya, wah ini kayak ditipu nih atau apa. Nah, terus ada lagi juga selain ketipu petani, ada juga yang ketipu off-taker atau market. Yang dimana mereka tuh kok lama banget bayarnya. Terus malah nggak bayar jadinya. Dan lain-lain. Nah, makanya di 2021 tuh di awal-awal itu mungkin cost learning kita tinggi banget, cost of learning ya. Nah itu tinggi banget. Mulai kita seleksi alam. Jadi kita fokusin nih, kita mulai benahin cara perekrutan petaninya. Nggak semua petani yang bisa kita rekrut, dan kita juga nggak asal ngirim buah-buahan kita ke market yang dia tuh nggak jelas pembayarannya dan lain-lain. Jadi itu sih kemarin tuh kita 2021 awal tuh sempat saya ke situ. Cuma di 2022 kita mulai menyeleksi lah beberapa petaninya nggak banyak. Jadinya dulunya kita banyak banget di program budidaya bareng petani. Nah sekarang kita lebih banyak gimana sih petaninya ini kita bantu untuk menghasilkan produk yang bagus kita beli. Jadi nggak, kalau dulu kita budidaya bareng banget, bener budidaya bareng. Tapi kalau saat ini kita lebih banyak supervisi petani. Jadi kita nggak masuk ke terlibat budidayanya, tapi kita supervisi bagaimana si petani ini produknya ini speknya sekian, break-nya segini, atau kalau di melon tuh break-nya berapa persen, terus beratnya berapa, nah kita lebih ke arah sana. Tapi kita juga bantunya bukan lagi itu ya budidaya bareng, tapi kita bantu dalam segi saprodi, kita nyebar benih ke petani ya. Jadi nggak bentuk lagi ngerjain modal bareng gitu. Soalnya pengalaman ya. Pengalaman ada petani yang kita modalin dan kita budidaya bareng, tapi itu nggak banyak. Dan itu seleksi ada. Tapi itu maju nggak Kak pertaniannya? Pas yang Kakak modalin bareng terus sampai sekarang nggak, masih berlangsung? Masih eksis. Jadi ada kemarin kita baru meeting lagi. Jadi udah 2 tahun bareng sama Villa Tani. Yang tadinya dia mungkin di budidaya itu di angka 1 hektar, sekarang udah di angka 3 hektar. Terus ada juga yang tadi petani melon yang kita danain, tadinya dia cuma panen 1 ton terus dijual ke tengkulak ataupun di lapak gitu kan. Nah sekarang udah 3-4 ton, dan itu kita jual langsung ke end user dan ke toko-toko buah lah itu. Nanti kalau Mbak lihat di Instagram ada namanya, kita bikin nama kontennya Kisah Tani Kang Ruli, petani mitra melon. Perjalanan dia. Kita bikin biografi. Terus ada juga kedua kisah petani kentang Kang Adi. Nah itu kita juga gambarin perjalanannya sebelum sama Villa Tani. Nah itu mungkin kedepannya juga, itu kan baru dari media ya, media Instagram ataupun website dan lain-lain. Mungkin kedepannya bikin konten kayak gini juga nih, kita undang petani Kang Adi atau Kang Ruli dan petani-petani mitra lain Villa Tani yang udah di sport dari Villa Tani gitu. Oke, ini keren juga sih. Iya.
Berarti kalau misalnya untuk masuk ke market itu harus ada spesifikasi produk yang bagusnya ya Kak? Ada. Hmm. Makanya kenapa si petani ini apa ya, banyaknya tadi ya cuma sampai pasar induk ataupun pasar lapak-lapak gitu ataupun tengkolak. Karena tadi apa ya, si petani ini nggak bisa masuk ke spek, apa belum bisa untuk naikin speknya. Itu tergantung bibitnya juga nggak sih Kak? Enggak, karena bisa jadi nih, ini kan namanya melon ya. Melon, kenapa melon yang ini ada juga jenis yang ini cuma nggak manis, kan udah banyak yang hambar ya. Iya. Itu bisa jadi karena cara budidayanya. Oh, jadi berpengaruh juga ya? Cara budidaya berpengaruh, karena saya di Cilegon tuh banyak ada golden melon ya. Dia benihnya sama, benih A, benihnya sama lah. Cuma hasilnya beda, yang satu manis, yang satu hambar. Itu gimana Kak? Biar apa? Maksudnya budidayanya biar bagus gitu? Nah, itu ada SOP-nya, entah itu dari pengolahannya di awal ya, kan harus pakai pupuk kandang, yang ini enggak. Pokoknya banyak lah detailnya, mungkin tim saya yang lain yang bisa jelasin gitu. Oh iya kan Kakak bukan fokus di budidaya. Iya, intinya apa ya, di SOP-nya mungkin ada yang salah gitu. Oh iya, oke. Berarti dari SOP-nya gitu. Terus dari sebenarnya kalau bibit mah sama aja gitu ya. Benih itu sama aja. Cuma dari sisi budidayanya mungkin yang agak error atau apa gitu. Oke. Dan faktor cuaca juga sih. Cuaca ya berpengaruh tetap ya. Jadi apa pengaruh nomor 1. Oke Kak. Terus suka duka Kakak selama apa namanya menjalani perusahaan ini tuh gimana? Nah, kalau apa ya, kalau duka mungkin saat ini juga kita masih kayak banyak berduka aja nih. Jadi kita masih, kalau menurut saya Filatani masih panjang lah perjalanannya dan masih banyak rintangan ke depan. Jadi kalau yang selama ini tuh tadi ketika kita gagal panen, ketika ketipu, itu dukanya lumayan ini. Cuma bersyukurnya kita waktu ketika gagal panen terus ketipu dan lain-lain itu nominalnya nggak terlalu besar. Kalau sekarang kan wah, untung nih nominalnya cuma sekian doang nih. Belum sampai miliaran gitu kan. Nah, itu syukurnya bentuk syukur gini. Lebih baik apa ya? Dapat pelajaran langsung, lebih cepat daripada lama gitu. Iya benar. Nah, yang kalau senangnya apa ya, ketika juara gitu kan, saya pernah juara 1 di Banten Youthpreneurs yang ngadain apa? HIPMI. Itu seneng banget gitu. Ketika juara ngejuarin suatu kompetisi itu seneng banget. Karena waktu kuliah juga suka gitu lomba-lomba. Ternyata lomba ini mengantarkan ke apa lomba-lomba waktu kuliah mengantarkan juga di pas lagi ngederin startup atau perusahaan ini. Itu jadi apa namanya support, salah satu supportnya juga. Jadi ya, apa ya, ketika kita menang lomba, kan Filatani sering juga ikut-ikut lomba. Nah, itu naikin kepercayaan diri gitu. Itu yang bikin apa ya, senang gitu. Apa ya, imunnya makin tinggi gitu. Jadi makin semangat ya ngejalannya walaupun banyak struggle-nya, rintangannya. Dan itu sih gitu ya. Dan itu yang pribadi ya. Cuma kalau yang secara sosial bisa ngebantu petani tadi. Senangnya itu. Tujuannya mulia banget sih. Karena emang apa ya, ngelihat barang produk-produk petani yang ada di mall ataupun di toko-toko buah premium. Itu seneng banget gitu. Karena saya kemarin juga nggak ini ya. Kemarin kita baru masuk ke... Itu udah kemana aja Kak pasarnya? Kita ke Transmart. Oh, udah ke Transmart. Terus ke toko-toko buah yang ada di Sunter, Jakarta Utara tuh. Terus ada juga yang di beberapa toko buah di Jakarta, di Cibubur dan banyak lah. Banyak juga ya. End user juga. Kalau end user mungkin lebih sedikit ya, cuman ada pertumbuhan. Jadi agak senang ketika ada produk kita terus dipajang di mall-mall besar gitu. Iya, jadi semangat lagi gitu. Iya, semangat lagi. Oke. Nah kan Kak, di sini saat ini kan kita kan lagi ngalamin krisis pupuk ya. Banyak banget yang yang mengalami yang nggak bisa panen gitu karena dari pemerintah itu pun nggak ngasih subsidi buat pupuk. Nah, kalau misalnya dari Filatani ini kan udah memberdayakan petani tuh dari proses awal sampai akhir sampai masa panen. Nah, Kakak ada nggak tips buat para petani gitu untuk meminimalisir kondisi inilah
Itu misalnya apa ada cara apakah ada pupuk lain gitu selain untuk bisa selain mendapat subsidi dari pemerintah gitu? Oh iya. Nah, kita ini punya produk ya. Maksudnya kita bermitra dengan produsen-produsen lain ada namanya pupuk organik cair. Jadi kita ngembangin tuh Iya. POC itu. Wah. Ada salah satu startup di Depok, saya sebut lah Biomek ya. Nah dia nyiptain produk tadi pupuk organik cair dari sampah-sampah organik. Oh. Dan itu dikombin sama apa ya namanya, larva atau apa gitu. Nah itu kita sekarang mulai hadirkan ke petani-petani kita. Ada lagi banyak lagi produsen-produsen POC yang nyuplai ke Villa Tani untuk kita coba agar si petaninya ini nggak tergantungan gitu sama pupuk kimia. Jadi kita mulai ini di blend. Oh iya. Itu cara mensiasatinya. Yang pertama tanahnya jadi lebih bagus, yang kedua harganya juga lebih terjangkau. Jadi pakai pupuk organik gitu ya? Iya, pupuk organik cair. Pupuk organik. Tapi kan kalau misalnya itu kan ya masih yang di bawah Villa Tani, jadi bisa diorganisir lah gitu ya. Kalau misalnya petani-petani lain yang nggak tahu nih, dia bingung harus gimana gitu kan ya. Nah itu ada nggak? Kita sih yang kita punya toko pertanian ya. Toko pertanian ini emang lebih banyak untuk nyuplai petani-petani yang kita danain atau petani-petani mitra kita. Nah, biasanya untuk petani-petani yang selain dari itu, kita penetrasi pasar sih sebenarnya. Jadi harus benar-benar datengin dan lain-lain. Cuma karena emang petani kita juga udah banyak ya. Iya, benar. Mungkin nanti petani-petani bisa tahu sendiri gitu dari petani-petani kita. Semoga aja makin gede ya perusahaannya ya Kak. Jadi amin. bisa ngejangkau lebih banyak daerah lagi gitu kan. Jadi makin banyak ngebantu para petani yang di daerah-daerah lain gitu. Oke Kak. Terus kan Kakak kan udah udah masarin ke beberapa market ya. Supermarket gitu segala macem. Kakak udah pernah coba untuk ekspor belum? Nah ini kita belum nih coba untuk ekspor. Oh belum pernah ya? Padahal beberapa orang ya teman-teman saya nanya itu Timur Tengah bagus tuh buat buah-buahan dan lain-lain. Nah ini kita belum. Pertama kita belum nemu pasarnya, yang kedua kita nggak tahu caranya gimana gitu untuk ekspor produk-produk Villa Tani. Ya itu sih. Oh jadi masih nyari pasarnya ya, masih riset-riset. Iya, cari pasar. Tapi akan ada kemungkinan buat ekspor ya Kak? Ada kemungkinan. Wah mantap. Mungkin bisa join bareng sama Is Group ya. Iya harus sama Is Group lah ya, Is Group Logistik bisa ngebantu buat masarin produknya. Oke Kak, mungkin ini yang terakhir ya. Nih Kakak kan udah ngejalanin usaha ini panjang ya. Dari mulai Kakak merintis dari awal sampai sekarang. Nah, apa sih pesan dan motivasi dari Kakak buat teman-teman nih yang lagi ngerintis usaha juga di bidang pertanian atau buat petani-petani di luar sana gitu? Boleh dikasih tahu ke kita. Pertama ya, kita harus tahu filosofinya ya. Filosofinya maksudnya selama manusia hidup dan gak bisa makan batu ataupun makan pasir, tanah gitu, pasti selalu butuh makanan. Iya nggak sih? Benar-benar. Dan makanan itu dihadirkan, diproduksi sama petani. Jadi seharusnya dengan dengan permintaan kebutuhan yang sangat besar, seharusnya profesi petani ini sangat menjanjikan. Cuma kita harus mempelajari banyak hal gitu. Nggak mesti jadi Superman, kita bisa ngerekrut orang-orang kayak misal saya nih, saya nggak bisa budidaya, tapi saya ngerekrut orang yang bisa budidaya. Terus nanti saya nggak begitu jago keuangan, saya ngerekrut keuangan. Jadi pertama untuk petani, untuk yang mau terjun di dunia pertanian, harus menyadari itu manusia akan sangat butuh namanya makan. Dan makan itu bahan baku itu diproduksi sama petani. Yang kedua, kita nggak bisa jadi namanya Superman. Kita harus super team untuk memecahkan masalah di dunia pertanian. Jadi biar kalau ada yang ngurus hilirnya, ada yang bantu di hulunya gitu sih. Biar tips untuk petani-petani ya. Jadi kalau petani itu bisa fokus di budidaya. Nah petani itu harus cari orang yang fokus di hilir. Itu sih. Oke, jadi motivasi Kak Reza itu selama membangun pertanian ini berarti dari diri sendiri, ya dari semangat diri sendiri, terus percaya kalau pertanian gitu. Iya Kak. Oke. Dan selama pandemi dan resesi, kalau teman-teman bisa cek ya, banyak di sektor-sektor lain yang
yang minus. Iya, bangkrut gitu ya, Kak. Kecuali pertanian, malah pertanian tuh di kuartal 1, 2, 3 tuh PDB-nya naik gitu. Oh, iya. Ntar dicek aja di masa-masa pandemi itu tahun berapa sih? 2020 ya? 2020 sampai 2022, ntar ngeliat yang tumbuh positif tuh pertanian, yang lainnya banyak yang minus. Berarti dari pasca pandemi itu malah Kakak sibuk banget ya? Jadi pas pertanian itu ya? karena emang bisnis pertanian itu menurut saya anti resesi dan anti pandemi sih. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu untuk sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih ya Kak Reza udah datang ke acara kita. Oke, nah teman-teman itu perbincangan kita hari ini bersama Kak Reza tentang perjalanannya dalam membangun perusahaan di bidang pertanian. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa memotivasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira siapa lagi nih bintang tamu kita di Pods Group selanjutnya. See you!